Berembus angin dari Jakarta, Lawean. Ya. Berembus angin dari Jakarta menuju arah Lawean. Terimalah salam dari saya, walau kita tak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Ini sahabat saya, beliau saya kenal waktu itu menjadi Direktur Pasca di bidang komunikasi, Dr. Srihas Tarco, yang sudah selama ini mungkin mengisi cerita banyak tentang tata kelola komunikasi, khususnya tadi beliau cerita tentang deklarasi bersama Pak Ganjar, waktu itu Pak Ketuanya Pak Masud Sidik, Ustadz Ketua, Pak Haris. Kami deklarasi di 1.000 orang bersama drum band keliling kota Solo waktu itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Haris, bagaimana peta penyiaran di Indonesia secara regulasi. Dan setelah ini tentu Mbak Uut yang pakar di bidangnya akan mengurai lebih lanjut lagi, dan saya hanya membumbui dari semua semangat Hari Penyiaran Nasional ini. Terima kasih juga Mbak Gita yang sudah berkenan untuk mengcombine ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman komisioner dan Mas Agung, Mas Mul, Mas Reza, Mas Irsal, Mbak Nuning dan Mbak Santi, dan juga Mas Harli selaku PIC. Kebetulan PIC Gerakan Literasi ini lah Mbak Nuning. Dia sudah ngumpulin KTP kurang lebih berapa KTP-nya Mbak, penontonnya semuanya? Udah lebih 1 juta ya? Dan beliau yang menggagas. Jadi kalau mau maju cari calon gubernur independen, KTP-nya ada sama Mbak Nuning, itu banyak semua. Audiens ada sama beliau. Dan Pak Sekjen, Pak Umri, dan para tokoh yang hadir dalam ruang ini, khususnya sahabat saya juga Mas Damroni, Ketua Kopis ya. Saya sedikit karena cuma 16 menit bicara, tadi peta yang disampaikan oleh Pak Haris secara pembuat regulasi, itulah situasi penyiaran hari ini. Bicara nomenklatur, bagaimana kita cerdas bermedia, tadi Pak Ganjar juga sudah mengcombine definisi digital masuk ke arah-arah yang namanya media baru. Tadi juga berapa hal kami berharap legasi di periode ini, salah satunya adalah mengurai tentang media baru ini menjadi catatan penting. Sebelum kita menilai fakta-fakta realitas tentang penyiaran kekinian, saya coba untuk menaburkan data. Next slide. Kalau bicara konteks ini, Pak Ketua, Pak Haris, memang dalam regulasi undang-undang penyiaran kita berharap media baru menjadi concern juga untuk kita semua. Jadi kalau ke depan, undang-undang ini tidak bicara tentang teknologinya lagi, tapi fokus terhadap KPI, terhadap pengawasan konten, apapun jenis teknologinya, switch off maupun shifting dan sebagainya, mereka tetap menjadi komando dalam hal konten penyiaran di Republik ini. Saya memetakan bahwa kondisi teknologi komunikasi yang kita tahu situasinya seperti ini, ada adalah 2G, 3G, 4G, dan bahkan 5G. Situasi ini membuat orang nggak perlu TV lagi, seperti yang Pak Haris sampaikan, orang bisa nonton di mana saja, termasuk streaming yang kurang lebih ada 400-an ya hari ini ya, yang bergabung di Zoom, bisa terkoneksi sama kita, bukan hanya 50 orang ini, tetapi ada 450 lebih yang di luar sana yang bergabung dengan kita. Bayangkan, kalau dibayangkan dalam suatu balai kota ini, udah penuh nih orang nih, Ketua, Pak Haris, Bu Ut, sampai keluar itu, mungkin yang menonton kita, ibarat konser ya Mas Hase ya. Ini situasi hari ini, karena apa? Koneksi atau connecting dengan nama teknologi. Next slide. Nah, slide selanjutnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa data Digital Report 2020 dari Hootsuite menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia karena platform teknologi sekitar 17% selama pandemi meningkat. Dan hal ini disebabkan adanya kebijakan work from home. Itu salah satu kekuatannya. Sehingga orang menghabiskan waktu dengan dunia internet sangat luar biasa, termasuk ada isu-isu TV-nya Mbak Ut kalau nonton KDI ataupun sinetron yang lain, mereka bisa tidak harus keluar kamar karena televisinya ada di luar, mereka hanya nonton di kamar, mereka langsung bisa streaming. That's situation hari ini. Slide selanjutnya, dari 196 juta pengguna, kita lihat ada yang menarik. Bahwa lebih dari 80% orang menggunakan streaming musik dan 99% yang menonton konten video online. Jadi rata-rata the majority publik rata-rata ingin menonton video ataupun konten termasuk TV di melalui yang namanya media digital. Poin ini yang menjadi permasalahan khusus ketika media konvensional seperti yang Mbak Ud punya itu diawasi oleh suatu regulator bernama
KPI, tetapi media baru, dalam hal ini media digital, mereka diawasi dengan kebingungan daerah atau gray area, sehingga ada situasi kalau internetnya adalah kita bisa ambil take down dengan Kominfo, tapi secara konten, edukasi, pembinaan dan sebagainya yang selama ini menjadi kreativitas dari sebuah anak bangsa, agak bingung. Akhirnya inilah menjadi hal kekhususan yang akan kita bahas khususnya nanti dengan adanya Pak Ketua, Pak Haris, memasukkan nomenklatur mengenai media baru ini. Nah, slide selanjutnya adalah adanya peningkatan penggunaan internet sejalan dengan peningkatan penggunaan layanan digital streaming oleh masyarakat Indonesia. Agak nggak fair ketika MNC TV misalnya, TV Baud diawasi dikontrol, tiba-tiba ada TV streaming yang live langsung dari San Francisco menuju Indonesia tanpa batas, demo masuk dan mereka tidak paham dengan regulasi yang ada ya, karena mereka apa? Karena ditangkap oleh sinyal kita. Tapi mereka tidak disalahkan, tapi namanya internet, international networking, otomatis mereka bisa nembus di mana saja. Terus regulasi apa yang bisa kita pakai? Padahal mereka adalah konten televisi. Makanya ini menjadi hal yang sangat konsen khususnya di Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi catatan penting untuk perubahan salah satunya amandemen dalam sebuah undang-undang penyiaran. Fakta selanjutnya adalah slide selanjutnya, jumlah yang namanya platform-platform yang berbasis namanya konten televisi seperti film, seperti Netflix. Netflix itu ada kurang lebih 880.000 pengguna yang terdaftar aktif saat ini di Indonesia. Rata-rata pengguna Netflix bisa mendapatkan 4 akun Netflix. Dari 4 kali 800 bisa 3,6 juta mereka jadi subscriber di situ. Situasi lain Disney Plus di Indonesia sudah sekarang ini sudah masuk katanya 2,5 juta dalam layanan streamingnya. Kemudian lagi belum view 1,5 juta dan terakhir salah satu grup yaitu MTech menciptakan video kurang lebih 1,1 juta. Artinya opsional ini ibarat supermarket, orang bisa mengambil menu yang mereka suka. Tidak seperti televisi yang dihidangkan dari pagi sampai malam yang sudah ada jadwalnya diatur dan mereka hanya menunggu jam berapa yang diputar. Nah kalau hari ini mereka bisa melakukan sebuah, kalau menikmati sinetron mereka pilih dan sebagainya. Inilah perilaku baru dalam sebuah konteks penyiaran. Nah, di masa-masa seperti ini tentu konten merupakan hal yang penting untuk bertahan, tetap mempertahankan penonton di televisi. The king is content. Nah, ini menjadi kekuatan. Siapa yang menjadi king? Kita bongkar masalah konvensional hari ini. Next slide. Ini menarik. Mungkin kami pernah bahas juga dengan Pak Ketua, Pak Haris di RDP DPR bahwa kita ini bermasalah dalam sebuah konteks rating yang Baud nanti juga akan cerita. Karena ada satu panduan rating yang dianggap itu capable dan mereka melakukan secara real time. Disinilah kita tidak punya alat atau tools untuk melakukan itu. Nah, data dalam sebuah rating yang umum menyatakan catatan tertinggi diraih sinetron Ikatan Cinta, ini produknya salah satu eminensi grupnya, Mbak Aid, karena ini Pak Ketua juga harus tahu nih, catatan tertinggi diraih sinetron Ikatan Cinta dengan episode ke-25 Januari 2021 dengan rating 14,1 dan audiens share 48,3. Angka tersebut berhasil melampaui rekor musim ketiga sinetron Cinta Fitri yang mendapatkan rating 12,6 dan audiens share 39,2. Tak hanya itu, capaian tersebut menobatkan Ikatan Cinta sebagai sinetron dengan rating tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Fakta ini membuktikan bahwa televisi kembali menjadi king ketika sinetron bisa tembus di angka share seperti itu. Orang bilang TV akan sunset, tetapi tidak. Ketika konten menjadi suatu kualitas, orang mencari itu. Ini fakta hari ini yang bisa kita diskusikan. Artinya kita mampu melakukan sebuah proses-proses yang katanya bisa dikombin dengan seleranya masyarakat. Nah, ini yang menjadi masalah khusus, makanya KPI tidak mau berdebat dalam sebuah kuantitas yang disukai oleh masyarakat. Makanya KPI melakukan sebuah terobosan baru, Pak Ketua, atas izin Pak Ketua juga, Pak Haris, Bu, kami melakukan riset indeks kualitas televisi. Riset KPI 2020 ini menjadi sebuah kekuatan bahwa kami pengen menyeimbangkan secara substansi bahwa yang namanya pedoman perilaku penyiaran atau standar program siaran yang termaktub dalam sebuah amanat Undang-Undang 32 2002 diturunkan dengan teks yang memahami dengan kondisi kekinian. Kami nilai
bekerja sama dengan 12 perguruan negeri se-Indonesia, kami melakukan riset secara kualitas. Contohnya, apakah suatu kualitas sinetron, misal di MNC TV itu berkualitas secara apa? Misalnya, adakah nilai-nilai moral atau apa dan sebagainya diturunkan, kemudian kami nilai, ibarat saya selalu bilang begini Pak Ketua, kalau ibarat riset KPI ini ibarat masakan Padang atau makanan Padang lah saya bilang. Kalau bagus tolong sebarkan bahwa kami telah melakukan suatu perubahan yang bagus dan Mbak Ud bisa cerita kepada masyarakat inilah kualitas hari ini televisi Indonesia. Tapi kurang bagus dikasih ke dapur produksi, diperbaiki mana saja bagian-bagian yang harus diperbaiki. Ini situasi. Dan 2020 kami yakinkan bahwa ternyata Pak Ketua itu semakin lebih baik daripada viralnya, ya kita mohon maaf, kita kadang-kadang hanya satu titik masalah dari satu program, tapi seolah memberangus 300 program yang ada yang kita awasi setiap hari Mas Has. Ini situasi publik hari ini. Makanya kami kadang-kadang diserang oleh namanya netizen dan sebagainya, karena apa? Karena satu yang dianggap kategori misalnya lemah, tapi memberangus seolah-olah kualitas televisi yang sudah lebih baik yang diawasi oleh KPI pada situasi hari ini. Slide dan riset ini juga sampai saat ini masih menjadi program prioritas nasional di Bappenas, Pak Ketua. Kami dapat support luar biasa. Kami berharap ranknya itu biasa di angka 3. Kalau di atas 3 semua, otomatis Mas Hasi juga tahu secara akademis bahwa mereka dianggap berkualitas. Yang jadi lemah adalah genre infotainment masih di bawah angka 3 dan variety show masih di bawah angka 3. Mudah-mudahan semangat riset kualitas ini memberikan catatan baik bagi bagaimana publik untuk cerdas dalam menggunakan media atau memilih media terhadap perkembangan yang namanya konten di dunia saat ini bahkan di Indonesia. Karena saya berharap kita persis seperti Korea Pak Ketua, ya Bu Ut ya. Kalau di Korea itu risetnya dalam, sinetronnya itu Pak rata-rata hanya sampai 15 sampai 20 episode. Di Indonesia saya pernah survei riset tadi, kita sebut Cinta Fitri, kita sebut Tersanjung, terakhir Tukang Bubur Naik Haji itu berhenti di angka 2156 episode. Jadi kalau kita nonton ya Mbak Ut ya, bisa 8 tahun. Tetapi apa? Itulah yang dinikmati masyarakat. Karena apa? Karena mereka melihat situasi yang ringan, mudah, dan bisa ditonton. Nah, dari satu sisi, kita menginginkan suatu kualitas sebuah konten. Inilah PR antara pasar dengan situasi perilaku yang tercipta dalam kondisi digital hari ini. Mungkin itu yang bisa sharing untuk lintas pikiran dalam 16 menit ini. Lebih lanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.